Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kenalkan, nama saya Adi Prasetyo, karyawan Kamaju, bekerja Inside Freeport. Saat ini, saya berada di taman bawah tanah TPZ dengan kedalaman 1760 meter. Saya akan membawakan presentasi performance saya tentang pompa Getman Water Cannon Malfunction. Berikut presentasi saya. User langsung karena termasuk alat dengan prioritas yang tinggi dan mempengaruhi tingkat produksi. Tujuan untuk mengurangi frekuensi kerusakan dan trouble pump high pressure pada unit Getman Water Cannon. 2. Memperpanjang lifetime performance equipment. 3. Mengurangi downtime yang lama yang akan mempengaruhi pada high. Data unit yang trouble di Getman 730550. Jadi kerusakannya pompa water cannon-nya rusak, malfunction, nomornya 550. Kerusakannya 14 Januari 2022 sampai 16 Januari 2022. Itu sebelum ditemukan permasalahan penyebabnya kerusakannya. Lokasinya di shop kita utility underground DMZ. Persiapan kerja. Sebelum memulai kita bekerja, kita melakukan safety di area kerjanya, meliputi 1. Kelengkapan tool dengan shop manual Getman kalau diperlukan. 2. Toolbox, APD, dan 3-nya APD lengkap. Terus untuk isolasi alatnya, 1. Parkir di tempat yang rata, jangan sampai miring. Terus memasang low toto, memasang out of service, membuat FRM dan CCC untuk yang di area set freeport ini. Yang kelima, pasang gajah roda, pasang lock steering bar, sama barikade. Jadi kita menemukan permasalahannya itu dengan mencari sumber kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi permasalahan awalnya kan pompanya tidak mau nembak, airnya tidak mau keluar dengan pressure yang maksimal. Dan kita cek yang pertama, water tank level itunya bagus kan tidak? Kalau levelnya bagus, di tankinya bagus, kita cek sensornya rusak kan tidak? Kalau sensornya bagus, sensornya ada rusak, kita ganti. Kalau enggak, berarti kita ambil kerusakan yang lain, kemungkinan kerusakan lain. Jadi kita cek lagi yang langsung ke pompanya. Pompanya kita cek dari visual, ada kebocoran kah atau tidak, ada yang kemungkinan penyebab di pompanya kah tidak, pressure-nya kah kita cek juga begitu bisa. Terus saya temukan lagi waktu di pompanya itu kan otomatis kita cek dulu dari elektrikalnya. Ada 2, jadi yang tadi yang level, yang keduanya yang modulating. Kita ambil yang mudah-mudah dulu, jadi modulatingnya kita cek, ternyata bagus. Ini kita ganti kalau ada kerusakan di modulating, kalau bagus, jadi kita nggak perlu langsung ke mekanikalnya. Kita cek secara visual dulu, melakukan pengecekan keliling pada alat, mencari adanya kerusakan secara fisik, baik sensor, hose, harness, elektrikal, dan kerusakan pada pompa water cannon. Terus cek lagi running engine, posisikan boom pada posisi panjang maksimal dan tidak ada hose yang terlipat. Takutnya kan kalau laporannya low power kan bisa hose-nya bocor, hose-nya terlipat, kan itu. Adanya kebocoran pada hose hidrolik. Jangan sampai semua bagus ternyata ada hose hidrolik yang bocor. Jadi hose-nya bagus, hidroliknya bagus, langsung cek di pompanya. Pompanya itu mutar kan tidak? Kan gitu. Terus cek lagi yang ini yang tadi saya jelaskan. Jadi running engine, aktifkan pompanya, pompa 2-nya kan ada pompa 1, pompa 2. Jadi kalau pompa 1 itu yang low pressure, pompa 2-nya itu yang high pressure-nya. Jadi amati jika pressure hidrolik normal. Maka amati jika pressure hidrolik normal, maka ada yang abnormal pada pompa. Setelah semua bagus, kita cek langsung ke pompanya, kita bongkar. Nah itu saya temukan ada material yang tersumbat di suction pompanya. Jadi setelah proses pelepasan cover, penutup dan pipeline semua ditemukan adanya tali yang
melilit sirip atau turbin pompa water cannon sehingga aliran suplai air menjadi terhambat. Selanjutnya melakukan pelepasan dan pembongkaran pompa secara menyeluruh untuk membersihkan kotoran dan tali yang melilit. Kita bongkar pompanya itu, section-sectionnya yang dipompa kita ambil semua, dibongkar dan kita ambil kotoran-kotorannya yang tersumbat. Ini penyebab utamanya kenapa pompanya bagus tapi suplai yang tembakannya ke luar itu kecil, ternyata ada yang pelakat di sini. Jadi saya lepaskan tali yang melilit pada turbin pompa, pastikan tidak ada kotoran yang tersisa, melakukan pengecekan semua kondisi komponen pompa, adanya kerusakan lain, pasang kembali pompa yang sudah dirakit. Next. Nah, setelah kita bersihkan semua yang pelakap tadi, yang rusak tadi, yang menutupi jalur air yang keluar tadi, ya ini kita inspeksi lagi, kenapa bisa ada kotoran yang masuk ke pompa tadi. Nah, setelah saya lakukan inspeksi secara menyeluruh, didapati celah lubang-lubang pada screennya water cannon itu terlalu besar. Jadi macam batu, tali, kayu bisa masuk ke dalam dan otomatis terhisap sama pompanya tadi itu. Ini saya membuat laporan ke supervisor kita waktu itu, Bapak Merapi, sebelum kita pindah. Jadi untuk mendapatkan persetujuan apakah ini bisa dilakukan inovasi kan tidak. Pembicaraan masalah. Satu, melakukan pelaporan kepada user PT Freeport disertai dengan dokumentasi untuk mendapatkan persetujuan melakukan inovasi atau perubahan pada komponen alat. Dua, mensosialisasikan kepada seluruh operator unit untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai kita sudah bikin ternyata ada operator yang kadang nakal, jadi mungkin dia pengen buru-buru, jadi screennya yang harusnya sudah ada itu malah dilepas. Terus tiga, melakukan penggantian saringan tangki dengan celah saringan yang lebih kecil dan memungkinkan kotoran tidak dapat masuk. Jadi yang temuan yang pertama tadi, karena screennya itu lubangnya terlalu besar, kita bikin yang perkecil lagi. Nah ini, sebelumnya kan besar-besar. Terus kita informasikan dan pas ada part kita ganti dengan screen yang lebih kecil. Jadi satu, melakukan penggantian saringan air yang masuk ke dalam tangki. Dua, membuat tempat khusus. Nah ini tempat khususnya. Kalau kan ada yang pakai hose, ada yang masuk dari atas. Jadi kalau yang pakai hose kita masukkan ke sini, kalau yang dari atas nggak apa-apa, langsung ditumpah tapi yang di sini pas di kotaknya. Kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa, ditemukan penyebab pompa water cannon malfunction adalah adanya kotoran, tali dan batu yang melilit turbin pompa, sehingga pompa tidak bekerja dengan baik dan pressure maksimal dari water cannon tidak tercapai. Kesimpulan keduanya, trouble pompa water cannon malfungsi teratasi, terhitung sejak kerusakan terakhir dari tanggal 14 sampai Januari 2022 yang lalu itu sampai sekarang 25 Juli 2025 tidak terjadi lagi aliran pompa yang tersumbat. Produksi terjaga dengan baik dan kos untuk perbaikan dan penggantian pompa menjadi berkurang. Saran-saran tambahan, mengingatkan setiap waktu secara berkala untuk menjaga kebersihan unit. Ini khususnya untuk operator. Dan dua, mengganti saringan tangki yang sekarang dengan saringan yang terbuat dari bahan anti karat, stainless atau yang sehingga lebih kuat dan lebih tahan dari kerusakan. Dan sarannya dari Bapak user, dari Pak Anton tadi sempat bagus itu, bagaimana kalau dari plastik? Nah itu boleh lah, karena itu kan juga anti karat, jadi bagus juga. Karena terakhir saya cek, ini saringan ini ternyata rusak, karena itu dimakan usia sama karatan. Kalau tidak diganti nanti rusak ini ya, karena ini kan siripnya kecil-kecil. Nah, dimakan usia ya rusak. Implementasinya, melakukan pengecekan secara berkala pada saringan tangki pada saat periodic service. Nah ini kita bisa mensosialisasikan kepada kru kita, khususnya untuk yang daily, Pak Ferry. Terus melakukan step by step untuk prosedur pembongkaran jika terjadi kerusakan pada pompa water cannon. Jadi kita cek-cek yang tadi, tahapan-tahapan, cek level, cek sensor, cek modulating. Kalau sudah tidak ditemukan berarti yang langsung kita cek di pompanya. Benefit yang kita dapatkan dari customer, dari sebelumnya banyak breakdown, sekarang sudah tidak
Ya ada tapi tidak seperti yang sebelumnya. Jadi PA-nya naik dari untuk terus cost-nya juga sebelumnya tinggi karena penggantian pompa itu tinggi sekali. Hampir berapa ratus itulah pokoknya 600-an lebih lah juta. Terus dari safety-nya unitnya tidak safety karena posisi nembak berhenti dan operator cek-cek apa takutnya tiba-tiba nembak sendiri kan gitu. Jadi sesudahnya aman. Terus dari penilaian untuk UT-nya untuk dari customer sebelumnya tidak percaya dengan hasil kerja UT atau apakah ya sekarang sudah lebih percaya dan koordinasi ditingkatkan. Productivity PA unit drop sebelumnya sekarang PA-nya naik. Untuk yang dari UT yang kita ambilnya langsung saja ke safety-nya. Safety-nya kan sebelumnya tidak standar karena lubang-lubangnya besar dan sekarang distandarisasikan. Terus moralnya banyak komplain-komplain dari mungkin dari user, langsung dari operatornya, dan sekarang kepercayaan customer kembali dan bertambah. Dan untuk produktivitas job order kurang sekarang lancar. Kita maju kultur, hasil kerja yang baik, dua punya produktif, pengembangan skill, dan ketiganya networking, hubungan yang sinergis. Sekian presentasi dari saya, semoga menambah ilmu dan pembelajaran. Ya kedepannya bukan tidak sampai kejadian ini berulang kembali. Oke, mungkin sini aja dulu Mas Adi. Mungkin itu ya Bapak, sedikit presentasi dari Mas Adi. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak-bapak, dari Bapak user Pak Ferry ataupun Pak Anton, ataupun dari sisi safety-nya dari Mas Rido dan juga nama Mas Arbeto, silakan kami persilakan untuk ada sesi buka tanya jawab. Silakan Pak. Saya ini ada flowchart ya yang disampaikan tadi ya. Langkah pertama tadi kan troubleshootingnya mulai dari hal yang paling mudah ya, paling sederhana ya. Jadi tidak langsung ke menjas pompa atau yang lebih berat. Nah, kalau di sini ada kata sensor ya. Kalau ini sensornya di mana nih posisinya nih? Ada jadi di sini ada dua. Jadi sensornya ada dua, ada sensor atas, ada sensor bawah. Ya, jadi ini nanti diposisikan ya di ke depan. Terus kita lihat ada sensornya di sini. Jadi di sini ada sensornya ini, kelihatan kecil hitam di situ. Kadang error, jadi kita sering ganti juga. Ini di sini. Kita ada sensor untuk yang level atas sama level bawah. Sensor ini modelnya apa? Kayak pressure switch, hampir mirip kayak pressure switch. Jadi sensor biasa, bukan pelampung. Jadi sensor biasa masuk gitu. Level. Kayak sensornya radiator, coolant radiator. Level gitu. Cara kerjanya bagaimana itu Pak sensor ini? Jadi jarang difungsikan karena yang utama itu yang bawah. Karena kalau levelnya bawah, otomatis pompa tidak bermain, tidak aktif. Ya. Kalau ini yang bawah ini yang biasa kita sering terjadi trouble. Kalau atas operator sudah lihat lah, kalau penuh kan kelihatan. Kalau yang bawah ini biasanya kalau level airnya itu turun dari tangki, otomatis sensor membaca dan memutus sinyal yang ke ECM gas, dan akhirnya pompa tidak bekerja. Unit tetap running tapi pompa tidak main. Outputnya ke mana itu? Nanti kan lari semua ke sampai di sini. Ada dulu sebelum dirubah ya. Terus lari lagi ke depan lagi yang biasanya sering rusak itu yang turbo ya. Di situ nanti pembacaannya. Nanti dia kirimkan lagi muncul di dashboard. Nanti ada muncul kayak warning lem gitu, merah-merah gitu. Ya itu ya, itu langsung terbaca. Itu sensornya rusak kah atau tidak? Jadi dia otomatis meng-cut off Ya. fungsi apa? Tadinya motor bekerja Ya. terus nih. Problem lain biasa muncul apa itu Pak? Selain tadi udah dipresentasikan ya, ini terkait dengan ada kotoran ya, jadi sehingga Ya. pelletnya tersebar tidak bisa bergerak. Problem lainnya apa ya? Selain Ini. secara itu kan mungkin problem yang ditemukan ya. Ada lagi nggak ya problem Ada lain? yang sekarang yang paling sering sekali itu elektrikalnya Pak. Oh,
Jadi ini kan alat berkena dengan air gitu lah. Ya. Baru harnessnya itu di bawah. Semua ini harusnya di bawah. Beberapa yang sudah diimprove untuk dikasih naik ke atas pun masih kena tergenang air. Karena kadang operator nembak isi air lewat di atas tangkinya itu sampai penuh. Jadinya merusak korosif ke sambungan-sambungan harness tadi itu. Jadi itu yang sering kita temukan rusak-rusak. Terus yang terakhir ini yaitu juga termasuk harness yang di bawah juga itu kan ada yang salah konek apa, jadi sama pengorek yang ke depan. Ya. Sekarang yang trouble secara mekanikal alhamdulillah sudah jarang. Sekarang malah yang fokusnya ke elektriknya. Kalau secara elektrik sering terlibat nggak Pak? Terlibat tapi cuma untuk pengoperasian sama untuk membantu buka cover, buka apa-apa yang ini. Ya, Karena kita kan troubleshooting ikut nimbrung gitu ya ikut tapi tidak sampai merumuskan masalahnya penyebabnya apa, karena kita kan ada Ya. section lain yang lebih kompeten. sehingga bisa dapat pengetahuan dari Ya. sisi elektrikalnya ya. Pengetahuan Pak Di ada nggak improvementnya ya terkait dengan problem tadi supaya nggak terulang? Kalau saya sempat ikut di sectionnya elektrik itu yang dulu trouble itu, Pak Anton mungkin tahu lah, itu ada yang kita kasih naik semua harnessnya, jadi nggak sampai kena air. Ada lagi di harnessnya itu kita kasih kayak ya deseltip sama yang untuk soketan itu biar tidak sampai korosif kena air, kayak odol itu khusus, silikon khusus. Ya. Jadi di konektornya dikasih itu Ya, setiap konektor itu dilepas, dibersihkan, terus dikasih kayak grease. ya Grease kayak elektrik. apa? Anti korosif gitu. Anti korosif ya. Ya, elektrik grease itu Pak. Dari saya cukup dulu, nanti kalau ada pertanyaan saya sambung lagi. Baik, terima kasih ya. Mungkin dari saya hanya terima kasih dari Mas Ali yang sudah banyak membantu kita ya, khususnya dalam water cannon kita ini. Kebanyakan Mas Adi juga ada terlibat di situ, dan dari apa yang Mas Adi bikin ini sampai sekarang untuk kasus pompa di water cannon itu sudah hampir tidak ada kalau boleh dibilang. Dulu sering pompa dia tembak tiba-tiba mati, tiba-tiba dia low, jadi begitu dia high tiba-tiba kok dia low lagi. Akhirnya teman-teman banyak bingung, elektrik atau apa ini, elektrik atau apa. Begitu elektrik maju semua cek, nah, tidak masalah. Nah, kembali ke mekanikal dia Mas Adi cek, oh ternyata pompanya di dalamnya terlilit sama mungkin ada sarung tangan glove yang merah ataupun tali, itu sering ada. Nah, ini bisa lolos lewat mana? Ternyata Mas Adi sudah berusaha, wah ini kita harus screen yang di atas ini, kalau bisa kita kasih perkecil seperti yang tadi sudah ada. Akhirnya dibuat seperti itu sampai sekarang ya syukur. Trouble untuk masalah pressure pompa itu sudah tidak ada lagi. Kalau boleh dibilang kasus itu sudah tidak ada lagi. Kebanyakan sampai sekarang yang sering kita dapat ini cuma elektrikal. Itu yang paling banyak. Jadi saya pikir ya, kalau dari saya terima kasih Mas Adi sudah ada improvement seperti ini. Ya, dan mungkin nanti ada hal lain yang bisa dibikin lagi, saya pikir itu lebih bagus lagi. Saya kira mungkin dari saya sih. Berhubungan saya terkait dengan safety, saya mau tanya nih Mas, yang terkait set pertama tadi ya, yang set awal tadi, mungkin bisa digeser ke slide-nya ke yang tadi Mas, ke yang langkah kerja di awal tadi Mas. Nah di sini saya pengen tanya yang terkait poin 4 sih Mas ya, yang terkait membuat FRM terkait CCC. Nah biasanya kalau dari Mas Adi sendiri, itu untuk CCC risiko fatal yang dimasukkan itu apa Mas? Nah, ini kita kan ceknya alat ini ya, khusus waktu trouble-nya water cannon ini ya Pak ya, Pak Ridho ya. Jadi kita ambil ada dua, satunya terjepit, yang keduanya terdapat, karena otomatis alat mau masuk itu kan harus kita operasikan. Jadi satu fatal risknya itu terjepit atau terperangkap dalam untuk kontrolnya. Dan kalau yang saya bikin biasanya pasang loop tutup, dua pasang steering lock bar, tiga gunakan tool yang standar, terus empat komunikasi dengan rekan kerja, terus yang kedua tertabrak.
Dalam hal kita kontrolnya dengan satu mempunyai reason yang aktif. Yang kedua pasang ganjal roda. Yang ketiganya barikade area. Yang keempatnya komunikasi atau supporter. Siap, terima kasih Mas. Berarti ada 2 risiko Ya. fatal di situ Mas ya. Apa tadi, jadi terjepit sama Terjepit. orang tertabrak kendaraan ya. Ya. Nah tadi kan ada apa yang tadi pemeriksaan elektrik ya. Ya. Nah itu biasanya dimasukin nggak Mas ke FRM Mas? Yang untuk masuk ke apa elektrik itu apakah Jadi- untuk FRM elektrik itu risiko fatal tersengat listrik itu apakah disubmit oleh kru elektrik sendiri atau dari Mas Adi? Yang ini kan maaf ya, ini kan FRM jadikan untuk yang fatal. Mm. Beberapa kita sosialisasi kepada safety itu, safety datang ke sini dia bilang yang fatal-fatal saja. Terus yang mencakup yang kamu kerjakan. Jadi yang untuk kita kerjakan ya mungkin nanti section lain yang fatal apa? Bikin FRM-nya tentang listrik ya nanti orang lain lagi. Jadi Oh. yang khusus untuk saya saja resikonya 2. Oke, berarti untuk elektrik berarti itu Ya. ranahnya elektrik Mas Ya, ya. elektrik. Berarti untuk Kita kan Mas Adi, ngeceknya cuma visual elektriknya bagus, apa semua bagus dengan koordinasi dengan orang elektrik. oke, di copy Mas Adi. Mungkin sementara dari saya itu dulu Mas ya, tapi nanti kalau ada tambahan nanti saya sampaikan juga. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin bisa lihat dari presentasinya Mas Adi ini salah satu improvement ya untuk inovasi dari water cannon. Nah sebelumnya itu saya mau tanyakan mungkin lebih ke cara kerjanya ya. Jadi ini kan membahas tentang pompa water pump. Kira-kira seperti apa untuk cara kerjanya daripada pompa water pump tadi dan juga jenis pompa yang digunakan. Jadi cara kerjanya jadi tangki tuh, tangki ada airnya masuk ke suction. Sebelumnya ini ada pipeline yang masuk ke tangkinya. Jadi ini inputnya ke pompa. Pompa ini diputar dengan motor hidroliknya. Ada yang sebelumnya. Motornya ini motor ini diputar dengan hidrolik sistem lah, yang dari engine. Putar masuk ke pompa tadi, putar turbin. Nah ini dia hisap dan keluarnya ke atas. Oke, berarti untuk apa namanya ini diputar oleh motor. Motor hidrolik. Oke, jadi mungkin itu nanti tambahannya. Jadi perlu juga sebelum kita membahas tentang water pump itu kita tahu prinsip kerja dan juga jenis pompanya. Karena kenapa? Semisal kita di apa namanya di presentasi itu pasti ditanya sumbernya dulu. Karena nanti kita ke masalahnya. Nah itu aja tambahan. Nah kemudian kira-kira di sini itu untuk water cannon ini ada berapa unit? Tadi ada dijelaskan ada yang sekarang yang berjalan di area kita 3 kalau nggak salah. Jadi 73 0550, Nah, 73 0556 sama 73 538, tapi sementara dipinjamkan ke divisi. Yang ini yang aktif ini. Tapi beberapa karena bukan di area kita jadi populasinya ada 5 yang. Oke baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari bapak-bapak ada tambahan lagi yang mungkin bisa disampaikan. Nanti di lagi mungkin ada apa slide yang terkait pompanya sendiri. Jadi sampai jenis pompa ini pompa positif atau pompa negatif. Jadi nanti ada definisi ini loh pompa positif itu karakteristiknya begini. Yang negatif plus pompa itu karakteristiknya begini. Jadi orang awam tahu nih apa namanya jenis pompa yang nggak sesuai untuk kebutuhan. Sekedar apa tambahan aja. Demikian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kamaju, best do it for Bio.